Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part ke-12. Di part sebelumnya, Feng Yun berhasil menjadi juara di Turnamen of Power. Dan di part kali ini, kita akan diperlihatkan kehidupan Feng Yun saat sudah menjadi ketua Akademi Star Sign. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sebagai pemenang dari Turnamen of Power, sekarang Feng Yun mendapat 10.000 poin akademi setiap harinya. Poin ini sangat membantu karena poin sebelumnya udah habis dia gunakan buat naik ke ranah petarung seni bela diri tingkat lanjut. Lalu Feng Yun juga mendapat seragam baru yang menyimbolkan sebagai ketua Akademi Star Sign. Tidak hanya itu, Feng Yun juga mendapat asrama eksklusif khusus ketua Akademi Star Sign. Di dunia cermin, Feng Yun sangat senang dengan apa yang sudah dia peroleh sekarang. Terus Guin mengingatkan Feng Yun untuk selalu rendah hati. Sekarang Feng Yun udah nggak perlu khawatir lagi kehabisan poin akademi. Tapi dia masih bingung gimana caranya menghasilkan cuan untuk beli mansion buat panti asuhan. Guin menyarankan untuk mencoba teknik alkemis. Dengan menjual pil kultivasi, cuan yang didapat bisa lebih banyak daripada berburu monster buas. Sebagai ketua Akademi Star Sign yang baru, seharusnya dia bisa bertemu dengan para alkemis di Akademi Star Sign. Di kantor, Suhu Li Feng bertanya kenapa Feng Yun meminta dipertemukan sama seorang alkemis tingkat 3. Lalu Feng Yun menerangkan kalau di tahap kultivasinya sekarang, pil Yuan tingkat 2 sudah tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Karena alasan inilah, Feng Yun ingin bertemu seorang alkemis tingkat 3. Suhu Li Feng menjelaskan kalau tidak semua alkemis tingkat 3 bisa membuat pil Yuan tingkat 3. Meskipun begitu, Suhu Li Feng tetap akan membawa Feng Yun menemui si alkemis ini. Singkat cerita, Suhu Li Feng dan Feng Yun udah sampai di sebuah laboratorium alkemis. Dari tempatnya sekarang, Feng Yun bisa merasakan aura kuat di dekatnya. Setidaknya yang ada di sana adalah petarung seni bela diri tingkat atas. Feng Yun terus mengikuti Suhu Li Feng dari belakang sambil melihat-lihat sekitar. Dan para petarung yang auranya dirasakan sama Feng Yun gunanya adalah untuk melindungi orang ini. Akhirnya mereka berdua sudah sampai di depan seorang alkemis tingkat 3-nya Akademi Star Sign. Tumben banget Suhu Li Feng kemari. Ada apa nih sampai orang super sibuk seperti Anda datang kemari? Ucap si alkemis pada Suhu Li Feng. Suhu Li Feng merendah dan memuji si alkemis jenius yang sudah mencapai tingkat 3 Master Alkemis di usia 34 tahun. Anda ini bisa saja Suhu Li Feng, balas si alkemis. Di dunia cermin, alkemis ini bernama Wang Ziqing. Berikut status dari Wang Ziqing di dunia cermin. Di dunia nyata, Wang Ziqing bertanya, siapa bocil yang berada di samping Suhu Li Feng? Suhu Li Feng langsung memperkenalkan Feng Yun. Dia memperkenalkan kalau Feng Yun ini adalah murid Akademi Star Sign paling OP di abad ini. Nggak pakai lama, Wang Ziqing langsung mengamati Feng Yun dari dekat. Tentunya dengan tatapan penuh nafsu gairah yang sangat besar. Di dunia cermin, Feng Yun mau muntah. Terus di sampingnya, Guin juga merasa jijik. Suhu Li Feng memperkenalkan bahwa orang ini adalah satu-satunya alkemis tingkat 3 di Akademi Star Sign, yaitu suhu besar alkemis Wang Ziqing. Itu benar, panggil saja aku King, ucapnya. Suhu Li Feng langsung membawa si King menjauh sebentar. Untung orang itu tidak tinggal dekat dengan asramaku. Kalau dekat, bisa disodok aku tiap hari sama dia, batin Feng Yun. Lalu si King bilang kalau dirinya belum punya pil Yuan tingkat 3 sekarang. Sebagai gantinya, si King memberi 20 pil Yuan yang lain pada Feng Yun secara gratis. Feng Yun pun mengucapkan terima kasih
dan pamit pergi bersama Su Lifeng. Pil ini nggak guna bagiku, tapi aku bisa mengirimkan pil ini buat ibu ketua panti dan anak-anak panti asuhan, batin Feng Yun. Beberapa hari kemudian, Panel berpindah ke asrama barunya Feng Yun. Dia mulai menyiapkan tungku alkemis. Feng Yun nggak keluar duit buat beli tungku alkemis, karena sudah dikasih sama si King. Tapi tungku alkemis yang dikasih kecil banget. Duh, alkemis mana yang kemana-mana bawa tungku besar setiap hari, anjir. Begitulah komentar Gwyn dari dunia cermin. Di dunia nyata, Feng Yun akan mencoba pengalaman 20 tahunnya si King sebagai alkemis. Langkah pertama, gunakan atribut angin untuk menahan tungkunya. Kemudian kendalikan atribut api. Lalu panaskan tungku dan sesuaikan dengan suhunya. Setelah itu, tambahkan tanaman herbal. Dan gunakan atribut kayu untuk melindungi khasiat tanamannya supaya tidak hilang saat dipanaskan di dalam tungku. Feng Yun benar-benar dibuat kagum sama pengalamannya si King sebagai alkemis. Jika Feng Yun nggak memproyeksikan si King, maka mustahil bagi Feng Yun untuk bisa menerapkan ilmu alkemis secepat ini. Feng Yun ternyata sedang mencoba membuat pil ki darah, dan dia hampir gagal saat di percobaan pertamanya. Jangan kesal gitu, pekerjaan alkemis itu nggak gampang. Dibutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan pemikiran yang keras juga. Jadi jangan buru-buru, pelan-pelan aja, terang Gwyn. Perjalanan Feng Yun menjadi master alkemis masih sangat jauh. Singkat cerita, Feng Yun sudah selesai berlatih alkemis. Sekarang dia ingin segera memproduksi massal pil pemulihan Yuan dan pil Jin Cuang. Ayo kerja, biar bisa cuan, teriak Feng Yun dari dalam asrama. Di dunia cermin, Gwyn kesal karena sarannya untuk belajar ilmu alkemis dengan pelan-pelan diabaikan sama Feng Yun. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Di dalam asramanya, Feng Yun sudah selesai memproduksi total 200 botol obat. Satu botolnya seharga $1 juta. Dan karena ada 200 botol, Feng Yun bisa cuan $200 juta. Sambil memasukkan botol obatnya, Feng Yun berpikir kalau pekerjaan alkemis itu adalah yang paling menguntungkan. Dan sudah wajar kalau para alkemis itu adalah orang kaya. Malam-malam gini, tuh bocil mau kemana cuy? Woi, jangan memanggilnya bocil. Sekarang ini dia ketua Akademi Star Sign. Bisa mampus kau kalau kedengaran sama dia. Begitulah ujaran para netizen yang berpapasan sama Feng Yun. Tak lama kemudian, Feng Yun sampai di pusat perbelanjaan wilayah Star Sign bagian dalam. Feng Yun sudah sampai di sebuah toko yang bernama Mawar Hitam. Saat masuk ke dalam, Feng Yun langsung disambut sama mbak-mbak penjaga toko. Kita panggil saja dia Bunga. Si Bunga nggak nyangka kalau ketua akademi datang ke tokonya malam-malam begini. Sontak Bunga langsung izin sebentar karena mau memanggil bosnya. Kemudian mbak pemilik toko keluar. Dia bernama Zhang Zuoxu, tapi kita panggil dia Mawar aja biar gampang. Dirinya langsung menyambut Feng Yun dan berusaha untuk memenuhi keinginannya Feng Yun. Di dunia cermin, Feng Yun dan Gwyn sedang mengamati status dari Mbak Mawar. Dan dari statusnya, Mbak Mawar ini punya bakat atribut api. Lalu Feng Yun menaruh tasnya di meja dan menjelaskan kalau kedatangannya ke sana adalah mau jual pil obat. Mbak Mawar mencium aroma harum dari obat yang dibawa Feng Yun. Terus Mbak Mawar yakin kalau Feng Yun pasti seorang alkemis. Apa itu semua obat yang ingin Anda jual? Tanya Mbak Mawar pada Feng Yun. Feng Yun membenarkannya. Dia menjelaskan kalau obat yang dibawanya itu adalah pil pemulihan Yuan dan pil Jin Cuang. Mendengar nama dari pil itu, sontak Mbak Mawar langsung terkejut. Dirinya sampai oling, karena anak seusia Feng Yun sudah bisa membuat pil Yuan tingkat 2. Jika Mbak Mawar tidak mau menerimanya,
Feng Yun mau nyari toko lain. Tentu Mbak Mawar tidak akan menolaknya. Dia menerima pil Yuan Feng Yun dengan senang hati. Di pasar, ternyata harga pil yang dibuat Feng Yun satu botolnya dihargai 2 juta dolar. Dan karena ada 211 botol, maka Mbak Mawar menawari Feng Yun 422 juta dolar. Dengan senang hati, Feng Yun menerima tawaran itu. Tidak disangka, ternyata harganya 2 kali lipat dari perhitungannya. Setelah menerima pembayaran, Feng Yun langsung pamit pergi dan akan kembali lain kali. Anak itu pasti alkemis tingkat 3. Tidak heran kalau dia menjadi ketua Akademi Star Sign di usia muda, ucap Mbak Mawar. Si Bunga bertanya, kenapa Bos Mawar memberinya harga yang sangat tinggi? Kalau gini, keuntungan yang didapat toko jadi sedikit. Tapi Mbak Mawar menenangkannya. Soalnya pil ini dari ketua Akademi Star Sign. Pasti kualitasnya jauh lebih baik daripada pil Yuan di toko lain. Yuk, 1 miliar pertama bisa yuk, batin Feng Yun sambil berjalan di pusat kota. Di dunia cermin, Guin memuji Feng Yun karena bekerja keras demi panti asuhan. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yun ini terlalu sibuk, sehingga lupa dengan keluarga. Dan saat dirinya terisekai ke dunia ini, ibu kepala panti asuhan dan Xiaolan lah yang memberikannya perasaan kehangatan akan keluarga. Sekarang Feng Yun sudah menjadi orang hebat di wilayah Star Sign. Sudah saatnya untuk membalas budi pada panti asuhan. Tiba-tiba Feng Yun kayak mengenali nama sebuah toko besar yang dia lewati. Tapi dia lupa pernah tahu nama toko ini di mana. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Toko kami sudah tutup, Cil, ucap kedua penjaga dengan tegas. Tapi setelah mengamati pakaian Feng Yun, kedua penjaga ini langsung terkejut. Mereka tiba-tiba jadi ramah dan langsung menundukkan kepala. Terus mereka bilang kalau akan segera memanggil bos mereka. Anjir, kenapa setiap kali aku datang ke toko, para pegawai langsung memanggil bos mereka? Batin Feng Yun. Suka-suka mereka lah. Aku lihat-lihat barangnya dulu, imbuh Feng Yun dalam hati. Feng Yun ingin membeli pedang baru. Soalnya dia sudah punya banyak uang. Jadi beli pedang baru bukanlah suatu pemborosan. Tiba-tiba Feng Yun menyadari sesuatu. Ada sebuah pedang yang menarik perhatian Feng Yun. Itu adalah Absolute Blade, harta karun kelas menengah yang terbuat dari mithril. Dibuat oleh pengrajin tingkat menengah Yan Chun Kyu dan harganya 1.200.000 dolar. Red ngedrop pedangnya Zhou Sheng di dunia cermin itu mitos. Mending beli pedang ini dulu, ucap Feng Yun sambil ngiler. Oh, ternyata bener bos Feng Yun toh, ujar seorang pria di belakang Feng Yun. Ternyata itu adalah Om Botak Brewok yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Feng Yun ketika berhadapan dengan monster harimau putih di hutan. Jadi ini tokomu ya Om? Keren banget Om, ucap Feng Yun. Mendengar itu, Om Botak Brewok merasa terhormat. Kemudian Om Botak Brewok menceritakan kalau dirinya juga menonton pertarungan Feng Yun di Turnamen of Power beberapa hari yang lalu. Nggak pakai lama, Om Botak Brewok langsung menanyakan pedang mana yang Feng Yun inginkan. Kemudian Om Botak Brewok menerangkan kalau pedang-pedang yang ia jual merupakan yang terbaik di wilayah Star Sign. Mendengar itu, ide licik Feng Yun mulai muncul. Pertama-tama, Feng Yun bilang kalau dirinya tidak mau membeli pedang yang salah. Tapi Om Botak Brewok meyakinkan kalau pedang-pedangnya ini punya kualitas terbaik. Lalu Feng Yun meminta agar ditunjukkan beberapa pedang terbaik di toko ini. Tanpa ragu, Om Botak Brewok menyetujui permintaan Feng Yun. Lalu Feng Yun melihat pertunjukan pedangnya sambil ngeteh. Yang pertama adalah Dead Sword, dan yang kedua adalah Absolute Blade yang tadi sempat menarik perhatian Feng Yun. Di dunia cermin, Guin udah nggak sanggup lihat pertunjukan konyol itu.
Yang penting dia sudah memproyeksikan kedua orang ini sesuai permintaan Feng Yun. Di dunia nyata, Feng Yun pamit sama Om Botak Brewok. Dia akan kembali lagi setelah memutuskan pedang mana yang akan dia beli. Di dunia cermin, Guin nggak nyangka kalau kekuatan sistem cermin akan digunain buat nipu orang sama Feng Yun. Singkat cerita, Feng Yun sudah kembali ke Akademi Star Sen. Kondisi Akademi Star Sen masih normal kayak hari-hari biasa. Terus Su Lifeng melihat ke arah Feng Yun. Nggak pakai lama, Su Lifeng memanggilnya. Cewek yang bersama Su Lifeng menyapa Feng Yun dan memanggilnya senior. Tapi Feng Yun nggak mau dipanggil senior, soalnya dia kan masih murid baru. Tapi Su Lifeng menjelaskan kalau di Akademi Star Sen, kekuatanlah yang berbicara, bukan usia. Melihat kedua orang penting mau ngobrol, cewek ini langsung izin pamit. Feng Yun pun bertanya ada masalah apa. Su Lifeng menerangkan kalau Akademi Xiang mengundang Akademi Star Sen untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun mereka yang ke-50. Jadi Su Lifeng berencana membawa murid top 4, yaitu Feng Yun, Zhou Sheng, Lu Suan, dan Zhan Xing. Anda sampai membawa murid top 4 ke sana. Itu pasti bukan perayaan biasa kan? Tanya Feng Yun. Su Lifeng mengiyakannya. Ini akan menjadi ajang pertarungan antara Akademi Star Sen melawan Akademi Xiang. Feng Yun dengan tegas bilang kalau dirinya selalu siap untuk melawan mereka. Mendengar itu, Su Lifeng merasa senang. Feng Yun langsung pergi meninggalkan Su Lifeng. Dia nggak nyangka kalau kesempatan pergi keluar dari wilayah Star Sen akan datang secepat ini. 10 hari kemudian di toko mawar hitam, Feng Yun membawakan stok pil obat untuk hari ini. Melihat wajah Feng Yun yang kurang baik, Mbak Mawar langsung menawarkan pinjaman uang tanpa bunga kepada Feng Yun. Tidak hanya jualan obat, ternyata Mbak Mawar ini juga merupakan sales pinjol. Feng Yun dengan tegas menolak tawaran dari Mbak Mawar. Apapun yang berhubungan dengan utang piutang pasti akan berakhir buruk. Kemudian Feng Yun pergi ke sebuah toko agen properti. Dia langsung menuju resepsionis dan bilang kalau mau beli rumah. Wah hebat, bocil yang kemarin sudah jadi ketua akademi, batin mbak-mbak agen properti. Si mbak-mbak agen properti ini langsung menyambut Feng Yun. Dan sebagai ketua Akademi Star Sen, Feng Yun akan mendapat diskon. Kemudian kita diperlihatkan dengan kondisi wilayah luar Star Sen, tepatnya di Hotel Star Sen. Ternyata akademinya Xiaolan sedang mengadakan perpisahan. Temannya Xiaolan sampai nangis karena akan berpisah dengan Xiaolan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang masuk dengan gaya sombong. Kita sebut dia Rojali. Dirinya sudah memesan seluruh tempat ini untuk merayakan sepupunya yang sudah menjadi petarung seni bela diri dan akan masuk ke Akademi Star Sen. Dia menyuruh para bocil lemah ini menyingkir. Sontak para bocil langsung demo dan protes. Suhu di sana lebih memilih untuk mengalah karena bisa repot kalau berurusan dengan orang kayak bapak-bapak ini. Si Rojali meminta agar sepupunya ini mau membantunya mengurus orang yang bernama Feng Yuxu setelah acara ini selesai. Terus si bocil ini tanpa ragu langsung mengiyakannya. Kita panggil bocil ini si Mamat. Lalu si Mamat melihat ke arah Xiaolan yang terlihat mencurigakan setelah mendengar nama Feng Yuxu. Hei kau, kenal Feng Yuxu kagak lu? Teriaknya. Feng Yuxu? Siapa tuh? Tanya Xiaolan yang pura-pura nggak kenal. Karena terlihat mencurigakan, gengnya Rojali langsung mengepung Xiaolan. Suhu, bantu Xiaolan. Masa kau mau diam saja muridmu diserang? Begitulah ujaran para bocil ini kepada suhunya. Tapi apalah daya, Suhu ini masih petarung cadangan. Dirinya tidak akan menang melawan petarung seni bela diri. Hahaha,
Mereka sadar diri kalau mereka ini hanyalah semut, ujar Rojali sambil mendekati Xiaolan. Bagiku justru kalianlah yang seekor semut, tegas Feng Yun dari pintu masuk. Hei nak, jaga omonganmu. Orang-orang ini punya petarung seni bela diri di pihak mereka, ujar suhunya Xiaolan dari kejauhan. Xiaolan cukup senang tapi juga khawatir sama Feng Yun. Di sisi lain, Rojali bertanya-tanya, emang siapa Feng Yun? Orang itu adalah pemenang turnamen of power. Sekarang dia adalah ketua Akademi Star Sign, teriak si Mamat. Dengan santai, Feng Yun mendekati Xiaolan. Rojali nggak bisa sombong lagi di situasi sekarang. Ketua Akademi Star Sign kenal dengan gadis ini. Mampus aku lor, batin Rojali. Feng Yun langsung membawa Xiaolan pergi ke rumah baru di wilayah dalam. Mereka juga akan mengajak semua orang yang ada di panti asuhan pindah ke sana. Terus sebelum pergi, Feng Yun bilang ke Rojali kalau Feng Yuxu itu abangnya dan organisasi Sinar Harapan adalah miliknya. Mat, pindah negara aja yuk, tawar Rojali. Iya bang, ayo pindah ke wilayah Xiang aja. Aku nggak mau ke Akademi Star Sign, ucap si Mamat. Singkat cerita, Xiaolan, ibu kepala panti, dan anak-anak panti asuhan sudah sampai di rumah baru mereka. Sekarang hidup mereka jauh lebih nyaman dan aman dari sebelumnya. Lalu ibu kepala panti asuhan dan Xiaolan menghampiri Feng Yun yang lagi turu di bawah pohon. Makasih banyak ya Feng Yun, kau sudah bekerja keras demi kami, ucap Xiaolan pada Feng Yun. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.